friends, kali ini kita akan membahas mengenai struktur atom dan sifat periodik unsur. Mungkin di benak teman-teman untuk pertama kalinya akan timbul pertanyaan, yaitu apa itu atom dan siapa sih penemunya? Untuk itu akan kita bahas secara lebih lanjut. Sekitar 450 tahun sebelum Masehi, ilmuwan dari Yunani yaitu Bapak Leucippus dan Demokritus mengatakan bahwa setiap semua materi disusun oleh partikel-partikel yang sangat kecil dan tidak dapat dibagi-bagi. Partikel-partikel kecil itu diberi nama dengan atom. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teori atom yang telah berkembang selama beberapa abad. Yang pertama, teori atom Dalton. Pada tahun 1863, ilmuwan yang bernama John Dalton berkebangsaan Inggris menyatakan pendapatnya mengenai teori atom, yaitu atom adalah zat-zat yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat-zat yang lebih sederhana atau lebih kecil. Dalton menggambarkan atom sebagai bola pejal yang tidak bermuatan dan bersifat identik, sehingga setiap unsur kimia memiliki atom yang berbeda juga. Selanjutnya, teori atom Thomson. Pada tahun 1897, Joseph John Thomson menemukan elektron dengan memainkan tabung Crookes dengan percobaan sinar katoda. Setelah mengetahui hal itu, Thomson menyatakan bahwa sinar katoda termasuk ke dalam partikel penyusun atom, atau partikel subatom yang memiliki muatan negatif dan sekarang disebut dengan elektron. Model atom Thomson menggambarkan atom sebagai bola padat bermuatan positif dengan partikel bermuatan negatif elektron yang tersebar di dalamnya. Jumlah muatan positif dan negatif pada atom tersebut adalah sama. Model atom ini juga disebut dengan model Rotiki-Smith. Yang ketiga, teori atom Rutherford. Pada tahun 1911, ilmuwan Ernest Rutherford melakukan eksperimen hamburan partikel alfa yang dilakukan pada tahun 1929. Rutherford mengatakan bahwa atom memiliki inti yang kecil dan padat di pusat, serta elektron-elektron yang mengelilinginya. Model atom ini juga dikenal sebagai model planet karena planet-planet berputar mengelilingi matahari dengan cara yang sama. Selanjutnya, teori atom Bohr. Niels Bohr merupakan fisikawan asal Denmark dan peraih Nobel Fisika pada tahun 1922. Bohr melakukan percobaannya dengan menggunakan spektrum atom hidrogen untuk membuktikan bahwa energi elektron tidak akan habis dan jatuh ke inti atom. Dari hasil percobaannya, Bohr berpendapat bahwa elektron mengelilingi inti atom pada orbit atau lintasan tertentu, dan hanya terdapat orbit dalam jumlah tertentu, dan perbedaan antara orbit satu dengan yang lain adalah jarak orbit dari inti atom. Selanjutnya, teori atom mekanika kuantum. Pada tahun 1924, fisikawan Prancis Louis de Broglie mengemukakan bahwa jika radiasi elektromagnetis waktu-waktu dapat bertindak sebagai gelombang dan pada saat lain sebagai partikel, maka jika benda bergerak menunjukkan sifat gelombang, benda tersebut dengan gelombang materi. Ahli fisikawan kedua yaitu berkebangsaan Jerman bernama Werner Heisenberg. Pada tahun 1927, dia menemukan asas ketidakpastian, yaitu letak elektron tidak dapat ditentukan dengan pasti. Yang dapat ditentukan hanyalah kebolehjadian kemungkinan terbesar ditemukannya elektron. Pada tahun 1926, fisikawan Austria bernama Erwin Schrödinger menemukan persamaan yang menyatakan gerakan elektron dalam mengelilingi inti yang dihubungkan dengan sifat dualisme cahaya. Ini dinamakan dengan bilangan kuantum. Ini merupakan model atom mekanika kuantum dengan yang di tengah adalah inti dan di sekitar merupakan awan elektron. Pembahasan selanjutnya yaitu bilangan kuantum. Bilangan kuantum adalah bilangan yang menggambarkan kedudukan suatu elektron sekaligus tingkat energinya dalam model atom mekanika kuantum yang dicetuskan oleh Erwin Schrödinger. Bilangan kuantum terdiri dari beberapa jenis, di antaranya yang pertama, bilangan kuantum utama N, bilangan kuantum azimut L, bilangan kuantum magnetik M, dan bilangan kuantum spin S. Sebagai contoh, kita menggunakan aplikasi atom Saviedu. Kita akan mencontohkan dengan atom litium.
kita dapat melihat bilangan kuantum n, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spinnya di arah kiri. Lalu kita akan mencontohkan kembali dengan menggunakan karbon. Dapat dilihat bilangan kuantum yang di sebelah kiri. Hal ini untuk membuktikan bahwa bilangan kuantum itu mempengaruhi kedudukan elektron. Materi selanjutnya yaitu sifat periodik unsur. Ahli kimia terkenal yang berasal dari Rusia yaitu Dmitri Mendeleev menuliskan simbol-simbol untuk unsur-unsur kimia, mengurutkannya menurut berat atomnya dan menciptakan tabel periodik dengan 63 unsur pada tahun 1869. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jari-jari atom. Jari-jari atom merupakan jarak antara elektron terluar dengan inti atom. Dalam satu golongan, jari-jari atom makin besar dari atas ke bawah. Hal tersebut karena makin banyaknya kulit elektron dari atas ke bawah. Adapun dalam periode jari-jari atom makin kecil dari kiri ke kanan. Hal tersebut dikarenakan muatan inti atom yang makin banyak tetapi jumlah kulit elektronnya tetap, sehingga memberikan daya tarik inti lebih kuat yang memperkecil jari-jari atom. Energi ionisasi. Energi ionisasi adalah kemampuan suatu atom untuk melepaskan satu elektronnya dalam fase gas. Dapat dilihat bahwa dalam satu periode, energi ionisasi bertambah dikarenakan daya tarik inti terhadap elektron semakin besar, sehingga elektron semakin sukar dilepas. Maka energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron tentunya semakin besar. Tetapi, energi ionisasi dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin berkurang dikarenakan bertambahnya jari-jari atom, sehingga daya tarik inti terhadap elektron terluar semakin kecil. Elektron semakin mudah lepas dan energi yang diperlukan untuk melepaskannya makin kecil. Dapat dilihat pada grafik kecenderungan energi ionisasi unsur golongan 8A. Dari atas ke bawah, dalam satu golongan, jari-jari atom bertambah sehingga daya tarik inti terhadap elektron terluar semakin kecil. Elektron semakin mudah dilepas dan energi yang diperlukan untuk melepaskannya makin kecil, sehingga energi ionisasinya semakin berkurang. Sini saya menggunakan aplikasi Avogadro dengan molekul H2O untuk menunjukkan energi ionisasi. Pertama kita clean up terlebih dahulu dengan optimize geometry, lalu kita klik extension, lalu molecular mechanics, lalu klik calculate energi. Maka akan muncul energi ionisasinya yang terlihat pada layar. Afinitas elektron. Afinitas elektron adalah perubahan energi karena adanya penambahan elektron dari luar ke atom netral. Afinitas elektron dalam satu golongan cenderung berkurang dari atas ke bawah dikarenakan berada di bagian bawah cenderung lebih sulit untuk menerima elektron dalam satu golongan. Tetapi afinitas elektron dalam satu periode cenderung bertambah dari kiri ke kanan. Hal ini terjadi karena muatan inti yang semakin positif dan jumlah kulit yang tetap, sehingga gaya tarik inti terhadap elektron yang ditangkap semakin kuat. Di sini saya menggunakan atom golongan 6A, yaitu oksigen, dengan nomor atomnya 8 dan nomor masanya 14, dan elektron valensinya yaitu 6. Saya akan menambahkan satu elektron terluar dari atom. Dapatkan simbol 1 negatif yang artinya afinitas elektron tersebut cenderung berkurang dikarenakan cenderung lebih sulit menerima elektron. Elektronegativitas merupakan kemampuan atom dalam molekul untuk menarik elektron bersama ke dalam dirinya atau inti atom. Elektronegativitas suatu golongan unsur menurun dari atas ke bawah. Hal ini terjadi karena pasangan elektron ikatan semakin jauh dari gaya tarik inti. Sedangkan elektronegativitas dalam suatu periode dalam tabel periodik meningkat dari kiri ke kanan. Dapat dilihat pada nilai keelektronegatifannya. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya muatan inti.
Di sini saya menggunakan molekul H2O yang sudah di clean up dan disimetrisasi. Lalu saya akan mengklik calculate dan orbitals, lalu molecular orbitals. Di sini akan terdapat banyak elektronegatifan dari molekul H2O. Ini merupakan model yang pertama. Lalu ini merupakan model yang kedua. Dan ini merupakan model yang ketiga. Dan yang terakhir yaitu model keempat.